3, 2, 1. Baik, hari ini materi kita tentang aku pribadi yang unik. Baik, anak didik kami semua, semoga hari ini semua dalam keadaan sehat dan mempunyai semangat untuk mengikuti pelajaran kita pada materi aku pribadi yang unik. Mari kita sama-sama kita buka pembelajaran kita dengan doa pembukaan. Kita sama-sama membuat dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak didik kami sekalian, hari ini semua telah hadir bersama-sama. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah proses pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis dirinya sebagai makhluk pribadi yang unik dengan segala kemampuan dan keterbatasannya, sehingga menerima diri dan bersyukur atas keberadaan dirinya sebagai manusia yang unik. Dan adapun kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan arti manusia itu unik. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis kekuatan dan keterbatasannya. Ketiga, peserta didik mampu menjelaskan keunikan menurut kitab suci. Keempat, peserta didik mampu merumuskan sikap-sikap yang perlu dikembangkan berkaitan dengan kekuatan dan keterbatasan. Dan yang terakhir, peserta didik mampu membuat kartu identitas diri untuk menunjukkan keunikan dirinya. Nah, sekarang untuk menyadari bahwa setiap orang itu adalah unik, sekarang mari kita sama-sama merenungkan dan mencari jawaban dalam diri kita masing-masing. Mengapa Tuhan menciptakan kita berbeda satu dengan yang lainnya? Yang kedua, hal apa sajakah yang membuat kita berbeda satu dengan yang lainnya? Dan yang ketiga, bagaimana sikap kita terhadap perbedaan? Baiklah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Invasion by Shopee, stylish setiap saat. Semangat Sumpah Pemuda selalu menginspirasi pemuda Indonesia untuk memajukan negeri ini. Semangat ini juga ada dalam diri seorang pemuda di Yogyakarta yang sejak kecil berjuang melewati masa sulitnya sebagai anak berkebutuhan khusus. Dibantu oleh keluarga dan lingkungannya, kini ia menjadi mahasiswa berprestasi. Kondisinya di masa lalu justru menjadi kekuatan untuk terus memajukan dunia pendidikan Indonesia. Sarapan pagi seperti ini selalu menjadi momen penting bagi Nikrum dan Gifar untuk saling bercerita. Pasalnya, setelah semakin dewasa, putra sematawayangnya cukup sibuk dengan kegiatan-kegiatan di kampus. Namun, kemandirian pemuda 21 tahun ini sangat disyukuri Nikrum. Gifar kecil adalah anak dengan kebutuhan khusus.
Ningrum baru menyadari anaknya berkebutuhan khusus setelah Gifar berusia 3 tahun. Jujur pada saat itu saya seperti selayaknya ibu yang lain pasti cemas. Kok anakku sendiri nggak bisa ya seperti ini, kan? Sempat cemas banget. Misalnya menghafal warna aja kok nggak hafal-hafal. Kemudian merasakan sesuatu aja tidak bisa peka seperti itu. Contoh asin, manis, dia nggak tahu. Kemudian urutan ya, sesuatu yang berurutan lah, misalnya angka seperti itu kebalik-balik semua. Berbekal ilmu psikologi yang pernah dipelajarinya serta Insya Allah kalau diberi kesempatan, diberi rezeki, saya ingin lanjut kuliah. Lalu saya berharap rencana ke depan saya ingin lebih banyak sharing seperti itu. Semangat Gifar dan dukungan keluarga dan lingkungannya ini mengingatkan kembali semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 yang menjadi MGO bagi kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Dan inilah pesan Sumpah Pemuda dari pemuda Indonesia yang tak pernah malu dengan kondisi spesialnya di masa lalu sebagai anak berkebutuhan khusus. Teruslah menjadi pemuda yang selalu optimis, selalu gigih, selalu optimis, selalu gigih, selalu konsisten untuk terus belajar, untuk terus berkarya, karena ketika kegigihan itu terus dilakukan, ketika selalu konsisten dalam berkarya, ketika selalu optimis, maka akan sampai pada satu titik di mana diri kalian itu menjadi seorang yang bermakna, jadi seorang yang bermanfaat, dan menjadi seseorang yang benar-benar berarti bagi kehidupan kalian maupun kehidupan orang lain. Hendrawan Setiawan, Yogyakarta. Baik, anak didikku yang kusayangi, setelah kita menyimak video yang baru saja kita lihat dan kita dengarkan, sekarang mari kita sama-sama setelah menyimak video tersebut, kira-kira apa yang dialami dan dirasakan oleh pemuda berkebutuhan khusus. Yang kedua, bagaimana sikap orang tuanya? Dan yang ketiga, apa kesan Anda terhadap kisah pemuda berkebutuhan khusus? Baik, setelah kita melihat video dan sudah mendengarkan beberapa pertanyaan sesuai dengan video yang telah kita lihat dan kita dengar, sekarang kepada anak didik kami mengumpulkan informasi dari literatur terkait pribadi yang unik. Yang kedua, men-sharingkan dalam kelompok. Ketiga, mengkaitkan kisah pemuda berkebutuhan khusus dengan temuan dari literatur tentang pribadi yang unik. Dan keempat, mendalami kitab suci Kejadian 1 ayat 26 sampai 31 terkait pribadi yang unik. Mengkaitkan kisah pemuda berkebutuhan khusus dengan kitab suci dan secara berkelompok membuat kesimpulan dan mempresentasikannya. Baiklah,
untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini, mari kita sama-sama membuat kesimpulan bersama. Yang pertama ada tes tertulis, yang kedua peserta didik dan guru melakukan refleksi, yang keempat informasi kegiatan pembelajaran. Baik kesimpulan yang pertama kita sama-sama simpulkan. Yang pertama unik. Unik dalam bahasa Latin inquini atau unus, satu, tak ada satupun seorang yang sama persis dengan orang lain. Beda, khas, istimewa, dan spesial. Yang kedua, unik itu dilihat dari fisik, psikis, bakat atau kemampuan atau pengalaman hidup. Yang ketiga, unik dari segi fisik, yang kelihatan, bentuk tubuh, warna kulit, rambut, dan lain-lain. Keempat, unik dari segi psikis, kejiwaan, terlihat dari perlakuan, sifat, watak, dan karakter. Kelima, unik dari segi bakat atau kemampuan, misalnya bidang olahraga, seni tari, seni suara, dan lain-lain. Dan yang keenam, unik dari segi pengalaman hidup, lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, mempengaruhi hidup seseorang. Yang kedua, kesimpulan yang kedua, kekuatan dan keterbatasan. Setiap orang mempunyai kekuatan dan kemampuan. Maka untuk itu dibutuhkan kerendahan hati, tidak sombong dengan kekuatan dan kemampuan yang kita miliki. Kita mau berbagi, saling melengkapi, dan saling menghargai. Dan yang kedua, setiap orang punya keterbatasan atau kelemahan. Untuk itu dibutuhkan kita merasa tidak malu, tetap berjuang dan bekerja keras, mau belajar bersama orang lain, dan saling menghargai dan saling melengkapi. Yang ketiga, keunikan menurut kitab suci. Pertama, Kejadian 1 ayat 26, Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Kedua, Mazmur 8 ayat 7, manusia diberi kuasa atas buatan tangan Tuhan. Ketiga, Kejadian 2 ayat 7, Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembusi napas kehidupan ke dalam hidungnya. Keempat, manusia unik dan istimewa di hadapan Tuhan. Dan kegiatan penutup kita hari ini, kepada anak didik kami, coba membuat tes tertulis uraian 1-5. Yang berikutnya, refleksi peserta didik dan guru. Dan terakhir, penunggasan. Penunggasan akhir, yakni peserta didik membuat kartu identitas diri berdasarkan format yang sudah ada sebagai perwujudan dan keunikan dirinya. Untuk itu, pembelajaran kita hari ini dengan materi aku pribadi yang unik sudah selesai. Mari kita akhiri pembelajaran kita ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Atmi. Anak-anak mungkin ada yang mau berkomentar, silakan. Lima menit ya, silakan berkomentar. Mohon izin Pak. Silakan. Ini maksudnya komentar untuk mengkritisi Ibu Atmi atau materinya Pak? Bu Atmi. Teachingnya Bu Atmi. 5 menit. Menurut saya, kalau boleh kita tidak perlu lagi menyampaikan sekarang guru dan siswa menarik kesimpulan. Tapi menurut saya langsung guru menarik kesimpulan daripada materi itu. Nah, artinya tidak diajak lagi siswa langsung. Bagaimana menurut Bapak Ibu guru yang lain?
Itu masukan dari saya, Pak. Oh, baik. Jadi yang dimaksud Pak Sadarman itu guru memberi penegasan begitu ya? Ya, langsung menarik kesimpulan. Jadi Ya. anak-anak yang menjadi kesimpulan materi kita hari ini adalah satu, bahwa keunikan itu adalah blang 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 dan lain sebagainya, kan begitu. Nah, terus, itu menurut saya, mohon maaf Ibu Ani ya, bukan menggurui, Iya. saya tahu Ibu senior dari saya, tapi untuk kepentingan Enggak. kita, mohon maaf Bu ya. Oke, begitu. Terima kasih Bu Atmi. Iya. Kita akan stop untuk share-nya. Heeh. Oke, terus videonya mana tadi?